Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Islam harus melewati berbagai rintangan. Beruntung Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan orang-orang yang senantiasa membela beliau. Salah satunya ialah Hamzah bin Abdul Muttalib yang dijuluki dengan nama Singa Allah. Hamzah bin Abdul Muttalib adalah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Usia Hamzah hampir sama dengan Rasulullah. Dikatakan keduanya lahir pada tahun yang tidak jauh berbeda. Hamzah dikenal sebagai sosok yang sangat pemberani dan jago dalam berperang. Bahkan Hamzah tidak takut kepada siapapun. Dia tak segan-segan mengajak berkelahi walaupun lawan yang dihadapinya adalah seorang pemuka Quraisy. Maka tak heran jika banyak kaum Quraisy begitu takut padanya. Sebagai paman, tentu dia memiliki kedekatan yang sangat bagus dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun belum masuk Islam, dia sangat menyayangi keponakannya itu. Hamzah selalu berusaha melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak seorang pun dibiarkan untuk menghina dan menganiaya keponakannya tanpa berhadapan dengan dirinya. Pada suatu ketika, Abu Jahal bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Safa. Dia menghina dan mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kata-kata kasarnya. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tak membalasnya. Beliau hanya diam dan mendengarkan Abu Jahal. Seperti diketahui, Abu Jahal merupakan raja kaum Quraisy yang sangat bengis. Dia adalah musuh besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para pengikut Rasulullah juga menerima buntut dari kekejaman Abu Jahal. Pada saat itu, seorang budak perempuan menyaksikan kejadian yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia lalu bergegas menemui Hamzah dan menceritakan penghinaan yang dilakukan Abu Jahal terhadap keponakan kesayangan Hamzah. Mendengar hal tersebut, amarah Hamzah seketika meledak. Berani-beraninya Abu Jahal berlaku kasar kepada keponakan kesayanganku itu. Dengan dada yang bergejolak, pergilah Hamzah menemui Abu Jahal. Hamzah tidak peduli walaupun Abu Jahal adalah pemuka Quraisy. Selain Abu Jahal, di sana ada banyak pemuka Quraisy lainnya yang menjadi musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan satu tarikan tangan, diseretlah Abu Jahal dari tengah-tengah kaumnya. Abu Jahal pucat seketika melihat siapa yang datang dan berlaku kasar padanya. Berani sekali engkau sudah bertindak keji pada saudaraku, yakni Muhammad, teriak Hamzah dengan geram. Seketika dipukullah Abu Jahal dengan keras hingga darah bercucuran di pelipisnya. Hamzah melakukan pukulan berkali-kali untuk menunjukkan kepada kaum Quraisy lainnya bahwa tidak ada seorang pun yang boleh mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian tersebut sontak menjadikan para pemuka Quraisy kaget dan merasa ketakutan. Hamzah terlihat tidak main-main dengan ucapan dan tegurannya. Sekarang kalian tahu bahwa aku berada di pihak Muhammad, teriaknya lagi sebelum meninggalkan kaum Quraisy dengan langkah gagahnya. Itulah salah satu bukti keberanian Hamzah dalam membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak saat itu, Hamzah menyatakan dirinya untuk masuk Islam dan selalu melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuknya Hamzah ke pihak Muhammad memberikan napas baru bagi kaum muslimin. Atas keberaniannya tersebut, Hamzah mendapat julukan Singa Allah. Bahkan dalam perang Badar, Hamzah ikut berjuang mati-matian membela umat Islam. Banyak musuh besar yang tewas di ujung pedangnya. Pada perang Badar, Rasulullah menunjuk Hamzah sebagai salah seorang komandan perang. Ia dan Ali bin Abi Thalib menunjukkan keberanian dan keperkasaannya yang luar biasa dalam mempertahankan kemuliaan agama Islam. Akhirnya kaum muslimin berhasil memenangkan perang tersebut secara gilang gemilang.
Kaum kafir Quraisy tidak mau menelan kekalahan begitu saja, maka mereka mulai mempersiapkan diri dan menghimpun segala kekuatan untuk menuntut balas. Akhirnya tibalah saatnya perang Uhud, di mana kaum kafir Quraisy disertai beberapa kafilah Arab lainnya bersekutu untuk menghancurkan kaum muslimin. Sasaran utama perang itu adalah Rasulullah dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Seorang budak bernama Wahsy bin Harb diperintahkan oleh Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan bin Harb, untuk membunuh Hamzah. Wahsy dijanjikan akan dimerdekakan dan mendapat imbalan yang besar pula jika berhasil menunaikan tugasnya. Akhirnya setelah terus-menerus mengintai Hamzah, Wahsy melempar tombaknya dari belakang yang akhirnya mengenai pinggang bagian bawah Hamzah hingga tembus ke bagian muka di antara dua pahanya. Tak lama kemudian Hamzah wafat sebagai syahid. Usai sudah peperangan, Rasulullah dan para sahabatnya bersama-sama memeriksa jasad dan tubuh para syuhada yang gugur. Sejenak beliau berhenti menyaksikan dan membisu seraya air mata menetes di kedua belah pipinya. Tidak sedikit pun terlintas di benak beliau bahwa moral bangsa Arab telah merosot sedemikian rupa hingga dengan teganya berbuat keji dan kejam terhadap jasad Hamzah. Dengan keji mereka telah merusak jasad dan merobek dada Hamzah dan mengambil hatinya. Kemudian Rasulullah mendekati jasad Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, sehingga Allah seraya berkata, "Tak pernah aku menderita sebagaimana yang kurasakan saat ini, dan tidak ada suasana apapun yang lebih menyakitkan diriku daripada suasana sekarang ini." Setelah itu Rasulullah dan kaum muslimin menyolatkan jenazah Hamzah dan para syuhada lainnya satu persatu. Ibnu Katsir dalam kitab Usud Al-Ghabah mengatakan, dalam perang Uhud, Hamzah berhasil membunuh 31 orang kafir Quraisy. Sampai pada suatu saat ia tergelincir sehingga terjatuh ke belakang dan tersingkaplah baju besinya. Dan pada saat itulah ia langsung ditombak dan dirobek perutnya. Lalu hatinya dikeluarkan oleh Hindun, kemudian dikunyahnya. Namun Hindun memuntahkannya kembali karena tidak bisa menelannya. Ketika Rasulullah melihat keadaan tubuh pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib, beliau sangat marah dan Allah menurunkan firman-Nya, "Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar." Quran Surah An-Nahl ayat 126. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq sirahnya bahwa Umayyah bin Khalaf bertanya kepadanya, Abdurrahman bin Auf, "Siapakah salah seorang pasukan kalian yang dadanya dihias dengan bulu-bulu itu?" "Dialah adalah Hamzah bin Abdul Muttalib," jawab Abdurrahman bin Auf. "Dialah yang membuat kekalahan kepada kami," ujar Khalaf. Abdurrahman bin Auf menyebutkan bahwa ketika perang Badar, Hamzah berperang di samping Rasulullah dengan memegang dua bilah pedang. Diriwayatkan dari Jabir bahwa ketika Rasulullah SAW melihat Hamzah terbunuh, maka beliau menangis. Itulah kisah Hamzah bin Abdul Muttalib, sang singa Allah dan pemimpin para syuhada yang sangat tinggi dengan keyakinan serta teguh pendirian dalam menegakkan agama Islam.